Selamat siang, perkenalkan nama saya Yunanci Nunitolaka, NIM 216111146, Prodi PGSD, kelas D semester 3. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang sudah dikasih, yaitu yang pertama, jelaskan hakikat IPA. Hakikat IPA merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya dan melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah. Dan IPA juga memberikan pemahaman kepada kita bagaimana caranya agar kita dapat hidup dengan cara menyelesaikan diri. Hakikat IPA sebagai produk dan proses tidak bisa dibedakan atau dipisahkan, karena produk dan proses mempunyai hubungan terikat satu dengan yang satunya lagi dalam melakukan pengamatan ilmiah. Yang kedua, jelaskan teori-teori belajar IPA. Yang pertama, teori belajar Brunner. Teori belajar Brunner dikenal dengan teori belajar penemuan. Dalam pembelajaran IPA, Brunner dikenal sebagai sosok yang mengembangkan model pembelajaran penemuan. Model pembelajaran penemuan pada prinsipnya memberikan kesempatan kepada anak untuk mendapatkan informasinya sendiri. Proses penemuan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan benda nyata. Yang kedua, teori belajar Gagne. Belajar menurut Gagne mencakup 3 unsur, yaitu siswa yang belajar, situasi stimulus, dan respon. Sebagai akibat dari stimulus, menurutnya belajar bukan merupakan proses tunggal, melainkan proses yang luas yang dibentuk oleh pertumbuhan dan perkembangan tingkah laku. Jadi tingkah laku itu merupakan hasil dari efek kumulatif belajar. Artinya banyak keterampilan yang telah dipelajari memberikan sumbangan bagi belajar keterampilan yang lebih rumit. Kapasitas itu diperoleh dari yang pertama, stimulus yang berasal dari lingkungan, dan yang kedua, proses kognitif yang dilakukan siswa. Belajar menurut Gagne adalah suatu proses di mana suatu organisasi atau siswa berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Berdasarkan definisi ini, diketahui bahwa belajar merupakan suatu proses yang akan memerlukan waktu untuk melihat perubahannya. Perubahan yang dimaksudkan di sini adalah perubahan perilaku dari kurang baik menjadi lebih baik. Seorang siswa dikatakan telah belajar jika telah terdapat perubahan dalam perilakunya. Yang ketiga, teori belajar Ausubel. Teori belajar Ausubel berkaitan dengan teori belajar bermakna. Menurut Ausubel, belajar bermakna akan terjadi apabila informasi baru dapat dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah terdapat dalam struktur kognitif individu. Ketiga, jelaskan kompetensi guru abad 21. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran, mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi, isi materi pembelajaran, dan substansi keilmuan yang menaungi materi dalam kurikulum serta menambah wawasan keilmuan. 4. Jelaskan pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 merupakan suatu peralihan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan
menuntun sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher cancer menjadi student cancer. Hal ini sesuai dengan tuntunan masa depan di mana peserta didik harus memiliki kecakapan berpikir dan belajar. Kecakapan tersebut antara lain kecakupan dalam memecahkan masalah, berpikir kritis, kolaborasi, dan kecakapan dalam berkomunikasi. Yang kelima, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang penerapan dan implementasi kurikulum Merdeka di SD. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai upaya mengembangkan kurikulum dari yang sudah ada sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih.